Pemirsa, musik kolintang ini lahir dan tumbuh dari Minahasa. Musik kolintang ini menjadi bagian atmosfer kebudayaan masyarakat Minahasa keturunan Toar Lumimut, Sulawesi Utara. Ketika memainkan dan mendengar musik kolintang, saya teringat sosok seniman. Setelah sekian purnama tidak bertemu, rasanya kali ini waktu yang terbaik untuk mendatangi kediamannya. Merasa penasaran? Selama ini saya hanya tahu memainkan, tapi tidak banyak mengetahui tentang seluk-beluk kolintang. Suasana di Rumah Budaya Nusantara Walim Mazani ini tampak belum banyak berubah. Bangunan yang ada di lokasi ini masih tetap mempertahankan nuansa kelokalan. Saya ingat, di sini ada bengkel pembuatan musik kolintang. Tabea Pak Jody. Tabea, Ojil Kang. Iya Pak, lagi asik dengan kolintang ini Pak. Iyo, lagi bastel DP bunyi kuak. Kalau ndak gitu. stel atau apa stem, dia mau nak bagus no DP bunyi. Jadi dia mesti DP posisi seator. Kemudian kalau sudah mesti tes DP bunyi-bunyi supaya kata orang mau main sabantar itu enak dapat dengar itu kan ada stel, ada stem. Begitu dah. Dalam pekerjaan pembuatan musik kolintang ini, untuk pelarasan bunyi lebih banyak dilakukan langsung oleh Pak Yodi Arai. Alat pukul kolintang ini sangat menentukan dalam permainan alat musik kolintang. Ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan tinggi rendah dari instrumen yang dimainkan. Semakin tinggi nada instrumen, ukuran alat pukulnya makin kecil. Sebaliknya, semakin rendah nada instrumen, alat pukulnya makin besar. Dari proses pembuatan musik kolintang yang ditunjukkan Pak Yodi, saya penasaran bagaimana dengan pembuatan bilah-bilah kolintang. Syukur Pak Yodi bisa mengerti keingintahuan saya. Ini bagian pembuatan kas resonator termasuk kaki-kakinya itu dibuat di sini. Produksi alat musik kolintang Pak Yodi Arai mendapat pengakuan dari berbagai kalangan masyarakat. Tidak heran, banyak pihak yang tertarik memesan hasil produksinya. Kebetulan, ketika bertandan ke bengkel kolintang di Wali Antomohon ini, saya sempat menyaksikan proses pengepakan alat musik kolintang. Alat musik kolintang yang dikepak seperti ini menurut Pak Yodi untuk permintaan luar daerah dan mancanegara. Ke luar negeri ke mana saja Pak? Oh ya, syukurlah produk kolintang kami itu sudah tembus ke mancanegara, diantaranya ke Amerika, kemudian di Eropa juga ke Belanda, ke Berlin, Jerman, ya. Kemudian juga untuk ke Asia di Manila dan Singapura. Ya. Bahkan sudah sampai ke ke Arab dan ya syukurlah
sudah lupa ya teman. Sudah banyak Sudah sangat yang luas ya Pak. Ya. Ini. Pada pertemuan kali ini, sepertinya Pak Yodi Arai berusaha memuaskan hasrat saya tentang seluk-beluk musik kolintang yang ditekuninya di Walim Mazani, Tomohon, Sulawesi Utara. Pak Yodi mengajak saya ke kawasan hutan kayu. Rasanya sejuk berada di lokasi ini. Saya membayangkan kalau saja hutan kayu seperti ini ada di sejumlah kota dan kawasan, polusi udara akan bisa diminimalisir. Mungkin saya terlalu realistis. Sepintas, saya melihat jenis pohon kayu ini semua sama. Tapi Pak Yodi menjelaskan kepada saya, sesungguhnya ada yang membedakan jenis pohon kayu di sini, antara lain dari daunnya. Ada yang disebut cempaka wasian, daunnya agak besar. Sedangkan pohon cempaka jenis taas, daunnya lebih kecil. Dari Pak Yodi, saya mendapat informasi pohon-pohon kayu ini menjadi bahan baku pembuatan alat musik kolintang. Sebenarnya saya ingin lebih lama menikmati suasana nan asri di hutan kayu ini. Tapi Pak Yodi mengatakan, ia punya jadwal untuk melatih anak-anak bermain kolintang. Tabea semua. Halo semuanya. So, siap semua latihan tuh? Sudah. Mau pergi jadi tanpa masing-masing. Ya. Ini kok anak-anak sanggar tuh. Nah, ini salah satu bagian kegiatan dari Rumah Budaya Nusantara Walim Mazani terkait dengan pelestarian kolintang. Adik-adik, ini Kak Jill. Ya. Semua. Ya, terang semua mulai nih. Ini kote alat musik apa ini? Kolintang apa? Masih ingat? Ini kan ina, toh? Ini ina, kemudian ini taweng, baru ini apa kote? Gitar, toh? Atau kazua. Kazua, kemudian ini katelu atau juk, baru yang ini apa DP nama kote? Apa? Bass atau lowai. Kalau ini apa kote? Gitar atau karua-rua atau kazua-zua. Coba sekarang main akord 1 atau akord C dengan Bapak kasih kode ini tuh. Kalau C itu C ada mesti pukul yang mana? 5, 1, 3 atau sol, do, mi itu C. Coba pukul C. Kalau melodi pukul dulu DP unsur-unsur yang ada di C no. Jadi sol, do, mi itu dipukul berulang-ulang. Sekarang pukul seperti ini, satu-satu kali. Pam, 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 Kita pindah ke akord berikutnya, akord G. Apa itu akord G? Unsur-unsur nada yang mau dipukul? 7-2. Gitu. 5-7-2 atau sol, si, re. 5-7-2, bass 5. Oke. Sekarang siap, masih main seperti waktu akord C. 1, 2 atau tu, wa,
tua, siap. Iya. Tua, 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 berikut akord F. Akord F 6, 1, 4 atau ya La Do Fa. Akord F. Oke, siap. Masih pukulan yang sama seperti pada C dan G. Tu, wa, tu, wa, tu, wa, tu. Iya. Tu, wa, 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 tu, wa. Ya, kita mau main sekarang dengan pukulan yang berbeda dari yang sebelumnya, tapi dengan akord yang sama tetapi kita urut-urutkan secara berkesinambungan. Ya, pukulannya seperti ini. Pam, 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 pam. Mau ke G, bersiap. Ya. Mau ke C, siap. Iya. Mau ke G, siap. Iya. Mau ke F. Belum. Iya. Mau ke C, siap. Payodi Arai tercatat lulusan sarjana sastra dari salah satu universitas negeri ternama di Sulawesi Utara. Mau ke F. Darah seni terus menggelora dalam dirinya. Melalui Sanggar Mazani, Payodi meluangkan waktu bagi yang ingin belajar kolintang. Ya. Diperlihatkan Payodi di kampung seninya Walem Mazani. Kepada saya Payodi menjelaskan, dalam komposisi sempurna musik kolintang biasa dimainkan dengan 9 sampai 10 instrumen. Ini namanya ina atau melodi utama dalam komposisi 9 atau 10 secara lengkap dari ansambel musik kolintang kayu Minahasa. Tetapi dalam prakteknya bisa dimainkan secara sendiri oleh ina ya sebagai melodi utama, tetapi bisa juga menjadi 3 pemain atau 5, 7 bahkan ya secara lengkap dalam lomba-lomba atau festival 9 atau 10 instrumen. Nada-nada di musik kolintang tidak berdiri sendiri. Seluruh bangunan instrumennya menjadi kesatuan yang menghasilkan bunyi. Payodi mungkin merasa belum lengkap jika tidak mengajak saya ke museum. Dan foto-foto maestro kolintang Sulawesi Utara. Sekalipun masih terbatas koleksinya, tapi paling tidak bisa menjadi referensi bagi pemerhati musik kolintang. Dalam keterbatasan, Payodi berupaya membangun ingatan masyarakat tentang kolintang.
sebagai musik kayu tradisional Sulawesi Utara. Saya diantar juga oleh Pak Yodi melihat perpustakaan mini yang dibangunnya di Kompleks Walem Mazani. Ia memperlihatkan beberapa artikel dan buku yang ditulisnya bersama sejawat insan Kolintang. Dari penjelasan dan karya yang saya lihat, Pak Yodi adalah sosok yang mendedikasikan hidupnya untuk Kolintang. Bahkan, Pak Yodi juga dikenal sebagai insan Kolintang 4 pilar. Pengrajin, pelatih, pemain, dan pemerhati Kolintang. Bagian dalam etalase ansambel musik Kolintang Kayu, Minahasa, Kaligis, Runtuene, di mana ada 9 bahkan sampai 10 instrumen alat musik Kolintang berada di dalamnya. Mulai dari inak sebagai melodi utama, taweng sebagai melodi kecil, wangko melodi besar, kemudian ada kazua, kemudian ada katelu atau jukulele, pengiring kecil, ada unaz zua, pengiring sedang kedua, ada kazua dan kazua zua, pengiring besar dan pengiring besar kedua, kemudian ada juga selak, bas kecil dan wangko, dan lowai, bas yang lebih besar. Tampaknya masih ada lagi yang ingin ditunjukkan kepada saya. Tapi Pak Yodi ingin saya menikmati dulu suguhan ringan di Cafe Walem Mazani. Dan ternyata di kafe ini pun nuansa Kolintangnya sangat kental. Terlihat di meja-meja dan propertinya. Jadi Pak Yodi, tadi kita udah berkeliling di band Walem Mazani ini. Tadi juga saya melihat berbagai macam hal. Nah, dari situ Pak, adakah obsesi atau impian besar Bapak yang sampai saat ini belum terwujud? Ya, memang sih intinya sebenarnya adalah yang saya bilang tadi itu menjadi bagian daripada upaya pemerintah dalam rangka pemajuan kebudayaan. Ya, tentu di situ ya ada yang namanya bagaimana supaya pelestarian itu betul-betul jalan. Jadi bagaimana ke depan supaya Kolintang itu betul-betul tidak akan mengalami kepunahan. Nah, sehingga dibuatlah ini rangkaian upaya-upaya tadi yang sudah kami laksanakan itu. Dan ujung-ujungnya itu ya obsesi atau harapan ke depan itu bagaimana supaya ansambel musik Kolintang Kayu Minahasa ini ya musik Kolintang ini yang menjadi juga jati diri orang Minahasa, kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara, kebanggaan negara kita Indonesia itu bagaimana supaya ini menjadi sungguh-sungguh menjadi warisan budaya tak benda untuk dunia lewat UNESCO. Itulah yang menjadi impian akhir. Musik Kolintang memiliki nilai keunikan. Karya seni ini muncul dari kemurnian diri seniman dan
menjadi kesatuan mendasar antara seniman dan karyanya. Kaimo sekawa sarua nua minahasa, kaimo sekawa sarua nua minahasa. Iya tu santi, iya ya tu santi, iya ya tu santi. Iya ya tu santi. Santi. Iya, Santi. Iya, Santi. Iya, Santi. Tapi setidaknya kehadiran musik kolintang telah memberi warna dalam lukisan kebudayaan nasional dan terus berjuang masuk dalam catatan Organisasi Pendidikan dan Kebudayaan Internasional UNESCO.